Karena itu wasiat terakhir beliau buat kita. Ummati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-furqan liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين وعلى أصحابه المرضيين وعلينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. وقد قال تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق Allahul Azim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan para syiban, para orang tua kita, para habaib senior yang hadir di sini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan para malaikatnya Maha mencatat amal-amal saleh yang dilakukan oleh beliau-beliau, dan kita insyaallah bertawassul dengan amal-amal para syiban kita, orang-orang tua kita yang hadir. Yang saya cintai, pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jawa Timur, Al-Habib Idrus Al-Idrus, mata'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam takwa kepada Allah. Allah berikan kesehatan, kemudahan, keberkahan di dalam hidup beliau, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dekat kepada beliau, senantiasa sampai di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai juga pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang Malang, Al-Habib Muhammad bin Anis Syahab, mata'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah mudahkan dakwah beliau, Allah pelihara beliau dari keburukan zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya cintai, saya muliakan juga pimpinan Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cabang Sidoarjo, Al-Habib Abdurrahman Al-Attas, mata'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Mudah-mudahan juga Allah mudahkan urusan beliau, Allah angkat segala keburukan yang mendekati beliau, dan juga Allah jaga keluarga beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan anak-anakku sekalian, jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Provinsi Jawa Timur. Mungkin di sini ada dari Malang, dari Sidoarjo, dari Madura, dari berbagai daerah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi antum sekalian ini dengan rahmat dan kasih sayangnya. Amin. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa antum semuanya. Amin. Mudah-mudahan yang punya hutang dimudahkan bayar hutangnya. Amin. Yang kehilangan pekerjaan diganti yang lebih baik. Amin. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah. Amin. Yang punya cita-cita dikabul hajatnya bibarakati Sayyidir Rusul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah. Kalau tadi Habib Muhammad bin Anis itu bisa membuat kita tersenyum, kalau saya mungkin membuat menangis.
Saya ini nggak bisa bercanda orangnya, jadi agak susah kalau bercanda. Tadi kalau Habib Muhammad bin Anis, Habib Idrus kita senyum-senyum, kalau saya mungkin jadi nangis nanti. Tidak apa-apa ya. Insya Allah ya, nangis kita nangis karena Allah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, hari ini, malam ini kita memperingati maulidnya, lahirnya manusia yang paling mulia di atas bumi dan di langit. Tidak ada manusia lebih mulia daripada orang yang kita peringati malam ini maulidnya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan ketika bersyahadah tidak sah syahadat kita kalau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tanpa mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak diterima Islam kita kalau kita tidak mengakui syahadatul risalah, syahadah kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita masuk surga, insya Allah, mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga Allah, tidak didahului dengan neraka Allah. Dijaga kita semua daripada fitnah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau kita masuk surga, nanti kita lihat di pintu surga itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan beliau yang luar biasa. Allah berikan keutamaan seperti itu. Itu yang malam hari ini kita peringati maulidnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sampai Sayyidina Isa alaihi salam itu bergembira dengan maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Isa? Antum tahu siapa Sayyidina Isa? Sayyidina Isa itu lahir tanpa ada ayah, diberikan sama Allah kelebihan, keutamaan. Masih kecil sudah bisa bicara, masih bayi baru lahir, masih merah sudah bisa bicara, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Itu Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa itu bergembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib berani bilang begitu? Di mana disebut Sayyidina Isa bergembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan menunggu-nunggu datangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bilang begitu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Dibuka sama antum sekalian nanti kalau pulang ke rumah. Di dalam surah As-Saff, ya, surah As-Saff ayat yang ke-6. Apa di situ disebutkan? Kata Sayyidina Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Isa alaihissalam, yang bilang Allah bukan Habib Nabil. Wahai Bani Israel, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Saya ini sesungguhnya saya ini adalah Rasulullah, Rasulnya Allah untuk kalian semua. Apa tugas saya? Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tugas saya ini membenarkan
tentang apa yang sudah diturunkan kepada kalian, kepada Sayyidina Musa alaihissalam, yaitu dari kitab Taurat. Itu tugas saya yang pertama. Lalu apa tugas yang kedua? Yang kedua kata beliau, wa musaddiq wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubashir, tugas saya yang kedua menyampaikan kabar gembira kepada kalian semua. Tentang apa? Bi rasulin ya'ti min ba'di, tentang kelahiran seorang rasul setelah saya yang namanya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Isa gembira, mubashir bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa kita enggak bergembira? Apa artinya kita dibanding Sayyidina Isa alaihissalam? Apalagi sampai ada orang yang mencela. Ngapain maulid-maulid? Ngapain memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka semua, amin. Tapi yang penting jangan kita termasuk orang-orang itu. Kita ikut Sayyidina Isa saja, sudah dijamin sama Allah. Beliau adalah Rasulullah, sebut dalam Quran, dimuliakan sampai dijaga kematiannya, diangkat ke langit sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut beliau saja, yaitu bergembira dengan kelahiran Sayyidina Muhammad yang salah satu namanya adalah Ahmad. Ya, Ahmad, Muhammad itu adalah nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, berbahagialah kita termasuk orang-orang yang bergembira dengan kelahiran beliau. Malam hari ini saya tahu ya, antum jauh-jauh, ada yang dari daerah yang jauh, ada yang nggak punya ongkos, ada yang keluarganya sakit, ada yang sedang kena musibah, ada yang sedang punya hutang banyak, macam-macam kondisi antum. Insya Allah Allah maha mengetahui, dan karena kegembiraan antum kepada Sayyidina Muhammad, insya Allah semua itu nanti dipenuhi sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi keutamaan Sayyidina Muhammad disebutkan pada saat syahadah itu Allah memerintahkan kita, baru sah syahadah kita kalau menyebut syahadatul risalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, keutamaan yang kedua dari manusia termulia di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, yang saat ini kita rayakan maulidnya adalah Allah sebutkan di dalam Quran bahwa Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Apa keindahan ayat ini anak-anakku sekalian. Banyak orang baca ayat ini ya, tapi dia tidak tahu keindahannya. Kata Allah, innallaha, di situ ada harfu inna yang maknanya kata para mufassir adalah adatut taukid, yang artinya adalah sesungguhnya, sungguh-sungguh. Siapa yang sungguh-sungguh itu? Allah Subhanahu wa ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersungguh-sungguh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan malaikatnya sungguh-sungguh bersalawat, apa kita mau main-main salawat? Males-malesan bersalawat. Bukan hanya itu, kata yusallun dalam bentuk fi'il mudhari' menunjukkan lil istimrar. Kapan salawatnya? Seterusnya,
terus menerus bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah bersalawat adalah Allah mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menerus. Begitupun para malaikat. Masih kurang jelas kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kalau enggak jelas juga wahai orang yang beriman, salawat untuk dia, untuk beliau, ya. Dan juga ucapkan salam untuk beliau. Hadirin wal hadirat, ini keutamaan yang kedua. Allah terus bersalawat mendoakan beliau. Maka Habibana Mundhir bin Fuad al-Musawa, pendiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu beliau tiap hari bersalawat minimal 5.000 kali. Alal aqal 5.000 kali itu minimal. Kadang sampai 10.000 kali sehari. Saking seringnya, saking cintanya, dan bukan salawat asal. Salawat beliau itu khusyuk, nanti malam-malam itu sambil nangis. Ya. Saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad, kualitas salawatnya, banyak salawatnya, sampai beliau itu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir setiap hari. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana dengan kita? Itu salawatnya beliau. Bukan hanya itu, orang-orang terdekatnya dikasih nama Muhammad, saking cintanya kepada Sayyidina Muhammad. Maka kemudian majelisnya pun bernama Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengusulkan, Bib kasih nama majelis Habib Mundhir. Pada waktu banyak orang sudah mulai hadir di majelisnya. Enggak, kata beliau, ini adalah majelis Rasulullah, karena saya kepengen orang yang hadir di sini ingat kepada Sayyidina Muhammad, bukan ingat sama saya, ngikutin adab akhlaknya Sayyidina Muhammad, bukan ngikutin saya, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, keutamaan Sayyidina Muhammad. Ini kalau kita cerita keutamaan Sayyidina Muhammad sampai besok pagi nggak akan selesai-selesai. Saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, bahwa kalau kita bersalawat itu bisa menggantikan doa yang kita ucapkan dan bisa menggantikan istighfar yang kita ucapkan. Wah, Bib, bagaimana bisa begitu? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ubay ibni Ka'ab radhiyallahu anhu, suatu ketika Sayyidina Ubay ibni Ka'ab nanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ubay, ya Rasulullah, kalau saya ingin bersalawat kepada engkau, apakah cukup 1/4 dari doa saya itu salawat kepada engkau? Apa kata beliau? 1/4 dari doa beliau itu salawat isinya. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, 1/4 itu banyak, kalau kamu tambah lebih baik. Ya Rasulullah, apakah setengah dari doa saya itu salawat untuk engkau? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah itu banyak, tapi kalau kamu tambah lebih baik. Ya Rasulullah, apakah 2/3 dari seluruh doa saya itu salawat? 2/3 itu banyak, kalau kamu tambah lebih baik. Ya Rasulullah, mulai hari ini seluruh doa saya itu adalah isinya salawat kepada engkau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idan tukfa hammaka wa yughfar laka dambak. Kalau benar seluruh doamu itu isinya salawat semua, maka akan dipenuhi semua hajatmu dan diampuni semua dosamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kalau kita lagi nggak sempat berdoa, waktunya pendek, kita ingin banyak permintaan sama Allah, ganti dengan salawat. Itu memenuhi semua keinginan kita dan diampuni seluruh dosa kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, sahih hadisnya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, udah jam 10 nih, terus apa udah?
Kalau tadi kata Habib Muhammad bin Anis, are you understand? Harusnya antum jawab, Bib, yes, I stand under you. Kan duduknya di bawah ya, duduknya di bawah. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, terakhir saya ingin memberikan oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh dari keindahan akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin di sini banyak orang-orang ahli ibadah. Bahkan Majelis Rasulullah Jawa Timur ini minal abidin ya, kullukum ya, insyaallah ahli ibadah semua ini, antum semua ini. Amin ya Allah. Nah, tapi kalau kita melihat ibadah kita dibanding ibadah Sayyidina Muhammad itu luar biasa jauh. Beliau yang sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan akan datang. Mari kita lihat bagaimana ibadahnya beliau. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, suatu ketika menceritakan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam saya sedang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami sedang berduaan di kamar berdua. Tiba-tiba beliau bilang, darini ya Aisyah, wahai Aisyah, saya izin untuk meninggalkan kamu sebentar. Ya Rasulullah, mau kemana? Kata Aisyah. Izinkan saya untuk berjumpa dengan Tuhan saya, kata beliau. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, lalu beliau kemudian berwudu dengan indah wudunya, lalu kemudian beliau sholat. Baru beliau berdiri sholat, air matanya berjatuhan sampai membasahi pipi beliau. Lalu kemudian beliau ruku dan air matanya berjatuhan lagi sampai ke bawah lantai. Lalu kemudian beliau sujud, tempat sujudnya penuh dengan air mata beliau. Lalu beliau duduk, air matanya sampai ke paha beliau. Sampai kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sampai saya tidak berani bergerak melihat khusyuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai lalu beliau salam. Setelah salam ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, setelah Rasul berdoa, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, bukankah engkau itu sudah diampuni seluruh dosa yang terdahulu maupun yang akan datang? Liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni seluruh dosa. Kenapa engkau itu ketika sholat sampai seperti ini nangisnya? Lalu jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akun abdan syakura. Kalaupun Allah sudah mengampuni semua dosa saya, tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, gimana kalau kita sedang sholat? Apa bisa seperti itu? Minimal mendekati itu. Ada yang sholat baru Allah, pikirannya sudah kemana-mana. Ingat dunia, ingat kerjaan, ingat rumah, ingat keluarga, ingat teman, ingat segala macam. Sementara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosanya, itu sampai terus tangisannya begitu banyak. Harusnya kita yang belum diampuni dosanya lebih dari itu. Ada sahabat yang lain bilang, kata mereka, sallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau itu menangis, suara tangisnya itu
seperti air mendidih di dalam kuali. Dan kami semua mendengar yang sholat itu, suara tangis beliau yang seperti air mendidih. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sholat lalu nangis, jangan sampai bersuara. Seperti Sayyidina Muhammad SAW, ditahan di dada, ya, air mata aja yang keluar, ya. Dan itu anak-anakku sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam Maulid ini kita bisa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dalam sholat yang singkat. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Muslim. Kata Sayyidina Hudzaifah, "Shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Faftaha al-Baqarah." Saya pernah sholat malam tahajud sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaca surah Al-Baqarah. Tahajudnya Nabi Muhammad itu membaca surah Al-Baqarah. Kalau kita tahajud baca surat apa? Inna a'toina sama Qul huwallahu ahad. Itu pun pikirannya kesana kemari, kesana kemari. Padahal udah sebentar langsung ruku, berdiri lagi, selesai assalamualaikum, tidur, ya. Sayyidina Muhammad membaca surah Al-Baqarah. Kata Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, "Faqultu yaqra'u 'indal mi'ah." Saya berkata dalam hati, ini kayaknya Rasul akan membaca 100 ayat. 100 ayat surah Al-Baqarah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Setelah 100 ayat dikira akan ruku oleh Hudzaifah. Ternyata thumma madha, beliau melanjutkan lagi. Kata Hudzaifah, faqultu, saya berkata lagi dalam hati, yaqra'u biha fi raka'atin. Ini kayaknya beliau akan membaca seluruh surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Supaya kita tahu kualitas solatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 286 ayat dalam satu rakaat. Kata Hudzaifah, saya kira setelah beres Al-Baqarah akan ruku. Thumma madha thumma iftahan nisa. Beliau melanjutkan membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, dibaca seluruhnya 159 ayat ditambah 286 berapa? Hitung sendiri. Thumma madha, lalu beliau lanjutkan lagi, thumma iftaha Ali Imran faqara'aha, dibaca surah Ali Imran, dibaca seluruhnya 200 ayat. 500 ayat lebih dalam satu rakaat. Yaqra'u biha mutarassilan. Beliau membaca itu pelan-pelan. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha. Bahkan kata Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, setiap beliau ketemu ayat tasbih, beliau bertasbih dulu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu Sayyidina Muhammad. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Masya Allah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awuda. Kalau ketemu ayat permohonan perlindungan, beliau minta perlindungan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dibaca dulu beliau. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ada ayat pertanyaan, dijawab dulu sama beliau. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa inna ala dhalika minasyahidin. Alaihissallahu bikafin 'abdah. Bala syahidna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman, thumma raka'a fa'ida raka'uhu. Beliau kemudian ruku, dan rukunya hampir sama panjang dengan berdirinya. Beliau mengulang-ulang subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sedemikian panjang.
Lalu beliau iktidal hampir sama panjang dengan rukuknya. Lalu sujud hampir sama panjang dengan iktidalnya. Lalu duduk hampir sama panjang dengan sujudnya, sampai mendekati subuh. Lalu beliau kemudian sholat witir yang ringan. Kata Hudzaifah, hatta hamamtu bi amrin su, sampai saya tuh punya niat jelek dalam hati saya. Kata Hudzaifah, apa niat jelek? Kata Hudzaifah, hamamtu an ajlisa wa ad'uhu, saya sampai kepengen duduk biar beliau terus sholat, saking panjangnya sholatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, tidak ada manusia di atas dunia ini dalam ibadah yang bisa menandingi ibadahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas bumi yang bisa menandingi kesabaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia di atas bumi ini yang bisa menandingi kasih sayang Sayyidina Muhammad. Beliau sebagai ayah, sebagai suami, sebagai teman, sebagai macam-macam, beliau adalah yang paling mulia. Tadi baru soal ibadahnya, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, begitu luar biasa ibadah beliau. Saya berpesan usini wa iyyakum, nasihati diri saya sendiri dan kita sekalian. Mungkin keluar dari majelis ini ada yang sudah waktunya dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Yuk, kalau kita sedang sholat itu kita jaga hati kita, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena itu wasiat terakhir beliau buat kita. Ummati as-salah, ummati as-salah, wattaqullah fima malakat aymanukum. Wahai umatku, jangan tinggalkan sholat. Umatku, jangan tinggalin sholat. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ketika kita sholat kita betul, maka hidup kita akan betul. Banyak yang bilang, Bib, saya kok hidup saya susah terus. Coba lihat sholat kita. Mungkin sholat kita itu jauh dari Allah. Dalam hadis dikatakan ada nanti orang yang sholatnya itu naik seperti pakaian rombeng, lalu di hari kiamat dilemparkan ke wajahnya. Ini yang kamu lakukan tiap waktu di dunia. Mudah-mudahan bukan kita yang seperti itu. Walaupun sholat kita sebentar, setidaknya ingat sama Allah waktu sholat. Mungkin antum bilang, Bib, itu kan Sayyidina Muhammad. Saya kan bukan Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, orang-orang sahabat-sahabat beliau juga seperti itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan, beliau itu baru tiap baca satu ayat nangis. Bismillahirrahmanirrahim, nangis beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nangis lagi, begitu beliau. Sayyidina Umar ibn Khattab yang dikenal pemberani, tegas, keras, dengar orang baca surat At-Tur di satu waktu di malam hari, beliau lagi ngeronda lihat rakyatnya, ada orang tahajud baca surat At-Tur, dia dengerin sampai ayat 78 tuh lemes, dia jatuh duduk. Ayat itu bunyinya, inna adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sungguh azab Allah itu pasti terjadi, nggak ada orang yang bisa selamat dari. Duduk Sayyidina Umar itu lemes, kakinya nggak bisa berdiri, sambil dia bilang, qasam wa inna wa'dallahi haq, ini sumpah Allah dan sumpah Allah itu pasti terjadi. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman ibn Affan sampai khatam Qur'annya setiap hari, takutnya sama Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebutkan beliau itu kalau salat malam berkali-kali pingsan. Disampaikan sama istrinya Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha, kata Sayyidatina Fatimah Zahra, memang dia begitu kalau sudah takut sama Allah. Lalu di mana kita umatnya? Kalau sholat kita kemana-mana. Yuk anak-anakku sekalian, saya nasihati diri saya, al-faqir wal-hagir, al-adna, al-a'sa, al-ahan, al-afqar,
indallah. Kita kalau sholat walaupun 2 rakaat, hadir hati kita. Setidaknya 1-2 ayat yang kita baca, hadir hati kita. Syukur kalau bisa seluruh ayat itu. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhuma, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, disebutkan beliau itu kalau sudah berdiri mau sholat itu pucat pasi wajahnya. Ditanya, wahai cucu Rasulullah, kenapa sampai pucat begini? Dijawab sama beliau, tahu nggak kalian kepada siapa saya menghadap? Pencipta seluruh langit dan bumi. Nah hadirin wal hadirat, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa akhlak dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini semua bisa kita ikuti, bisa kita teladani, bisa kita tiru, bisa kita amalkan. Dan mudah-mudahan antum semua diberikan sama Allah Subhanahu wa taala hati yang khusyuk kepada Allah. Setidaknya ketika kita dalam sholat, kalau nggak bisa seluruh sholat, sebagiannya kita khusyuk kepada Allah. Karena orang yang khusyuk itu akan diberikan banyak kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sifatnya dunia maupun ukhrawi, bahkan dibukakan hijab sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian besar orang-orang yang mukasyafah, yang bisa melihat sesuatu, ya hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa, itu karena hatinya yang khasyah, yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirat, saya tidak ingin berpanjang kata, nanti masih ada beberapa ulama yang akan memberikan tausiah nasihat. Kalau ada kebenaran, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu hanya dari sisi Allah. Jangan kita termasuk orang yang santai-santai, ragu-ragu, malas-malasan. Ya, kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah buat saya dan kita sekalian dan anak-anakku sekalian di maulid yang luar biasa ini, yang penuh kecintaan seluruh makhluk bumi, bergembira dengan maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bawa akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan nanti, sekarang kita termasuk orang yang tidak bisa melihat beliau, mudah-mudahan nanti di jannahnya Allah kita bisa berjumpa beliau, kita bisa salaman dengan beliau, kita bisa cium tangan beliau, bahkan kita bisa silaturahim ke tempat beliau. Kita jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Imam Syafi'i dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa dengar taklimnya mereka, walaupun di dunia kita tidak bisa, dengan kita mengikuti akhlak dan teladan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.